Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, wa man ahabbahum habban lillah, amma ba'du. Bersama saya Novendi, kita akan bahas mengenai organisasi pengelola zakat. Langsung saja, untuk latar belakang kita bisa ambil dari tulisan saya sendiri ya. Ini dari International Journal of Zakat yang berjudul Analysis of Governance and Efficiency in Zakat Institution. Ini yang melatar belakangi mengapa aktualisasi zakat itu sangat urgen ya, urgent untuk diimplementasikan terutama di Indonesia di masa ini. Kita ambil dari surat Ar-Rum ayat 39. Bisa dibaca untuk teks Arabnya di kediaman masing-masing. Dan saya simpulkan saja di sini dari ayat tersebut, itu bisa diambil kesimpulan bahwa sistem ekonomi Islam itu dibangun oleh dua elemen penting. Yang pertama yaitu tereliminasinya riba dan teraktualisasikannya zakat. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang kedua, yaitu mengenai aktualisasi zakat. Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun ini adalah, ini juga saya ambil dari tulisan saya, akan saya share ya nanti linknya, jadi bisa di-download dan dibaca ini. Meskipun berbahasa Inggris, tapi ya hitung-hitung sekalian belajar bahasa Inggris gitu ya. Meskipun saya yakin sudah pintar bahasa Inggris semua, karena sudah belajar sejak SD itu kan, kalau tidak salah kelas 3 gitu ya, sudah mulai ada mata pelajaran bahasa Inggris ya. Berarti kalau kita hitung udah berapa tahun itu? Kelas 3, 4, 5, 6, kemudian SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3, 10, terus sekarang semester 5 ya, 2,5 tahun berarti. Berarti sudah 12,5 tahun belajar bahasa Inggris, berarti harusnya sudah mahir. Ini ada satu kasus di Surabaya, di mana Ibu Risma selaku wali kota itu menghentikan dana APBD untuk operasional Basnas ya. Kalau dulu Basda namanya ya, Basnas Kota Surabaya selama tahun 2013 sampai 2015, karena Ibu Risma menduga bahwa Basnas itu menggunakan lebih dari 50% dana zakat yang terhimpun untuk operasional mereka. Padahal dalam ketentuan syariah itu maksimal sekali itu hanya boleh mengambil 12,5%, mengambil bagian dari amil. Amil itu kan kita tahu termasuk dalam mustahik, atau salah satu asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat ya. Jadi dari mana 12,5% itu dari 100% bagi 8. Berarti untuk setiap asnaf maksimal 12,5%. Namun pada kenyataannya ini sampai 50% lebih. Nah, itu berarti sangat tidak bagus ya. Di sini bahasa saya malah kayaknya kasar ya, amburadul gitu ya. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjut aja untuk pembagian organisasi pengelola zakat di Indonesia. Itu tergolong unik ya kalau di Indonesia itu, atau bahasa lainnya ya apa, bukan aneh ya, antik gitu ya.
Karena sifatnya kita masih voluntary atau sukarela. Dibandingkan dengan di Arab, Pakistan itu kan sudah compulsory, wajib ya. Jadi kalau tidak bayar ya nanti ada punishment, ada hukuman. Kalau kita kan masih sukarela. Dan juga dikelola oleh dua sekaligus ya. Yang pertama yang full government dari pemerintah seutuhnya, itu sering kita sebut dengan BAS atau Badan Amil Zakat. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu Basnas pusat ya, kemudian Basnas provinsi, kemudian Basnas kabupaten atau kota. Kemudian ada lagi yang dikelola oleh NGO, non government organization, atau bahasa kita ya LSM ya, lembaga swadaya masyarakat yang swasta gitu maksud saya. Itu sering disebut dengan LAS atau lembaga amil zakat. Contohnya ya banyak. Ada milik Muhammadiyah, ada Lasismu itu, kemudian Nahdlatul Ulama juga punya Lasisnu ya. Kemudian ada lagi rumah zakat, ada dompet duafa, kemudian ada lagi yang baru itu IZI ya, ini ya, Inisiatif Zakat Indonesia, dan masih banyak lagi las yang lain. Kemudian kita bahas selanjutnya, ini khusus untuk penerima zakat ya. Kalau musaki ya atau yang membayar zakat ya jelas ya, itu yang hartanya itu kalau dihitung dalam rupiah itu ya, kalau ketentuannya kan dalam syariah dalam gram emas gitu ya, kurang lebih 90 gram emas. Kita ambil yang tertinggi aja, ada yang bilang 83, ada yang bilang 84, kita ambil 90 aja sekalian. Kalau harga emas sekarang 500.000, berarti kan 90 kali 500.000 ya, 45 juta. Kemudian itu kan selama 1 tahun, kita bagi menjadi per bulan, berarti bagi 12, sekitar 3.750.000. Jadi kalau penghasilannya sebulan sudah di atas itu, berapa tadi? 3.750.000 itu wajib bayar zakat itu. Zakat mal ya, kalau zakat fitrah beda lagi. Soalnya tahunya itu zakat fitrah saja kebanyakan. Kalau ditanya rukun Islam, pasti yang ketiga puasa dulu baru zakat. Karena biasanya habis puasa Ramadan zakat fitrah, padahal kan enggak. Rukun Islam ketiga itu zakat dulu. Kemudian yang keempat baru puasa gitu. Untuk mustahiknya ada 8, kita ambil dari surat At-Taubah ayat 60 ini ya, kita bahas secara rinci. Yang pertama, ini diawali dengan kata innama. Ini maknanya hasr atau terbatas ya. Jadi hanya. Jadi tidak boleh zakat itu diberikan kepada selain 8 asnaf yang akan kita bahas. Misalkan anak yatim ya, di sini nggak ada nih anak yatim, berarti kan nggak berhak, kecuali anaknya itu fakir ataupun miskin gitu kan. Kadang-kadang ada anak yatim yang kaya gitu kan, atau janda juga nggak ada di sini, kecuali kalau dia fakir atau miskin ya. Yang pertama lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'alaf. 4 golongan. Yang pertama ini kita lihat diawali dengan li ya, lamnya ini bermakna ini ya, al milk, bukan susu ya, milk bahasa Arab ini, milik artinya. Jadi maksudnya karena ini milik berarti sudah sepenuhnya punya 4 asnaf ini, maka harus disalurkan secara direct, langsung. Maksudnya harus dalam bentuk uang, tidak boleh yang lain gitu. Fakir, yang kedua miskin ya. Bedanya apa fakir dengan miskin? Kalau fakir gini, saya kasih contoh yang gampang aja. Kalau fakir itu misalkan kebutuhan sehari dia 100.000 nih, tapi dia tidak bisa memenuhi 50%-nya. Jadi penghasilannya misalkan harusnya 100.000 kebutuhannya, tapi ternyata dia hanya bisa menghasilkan kurang dari 50.000. Nah itu namanya fakir.
Sedangkan miskin itu kebutuhannya sama 100.000, tapi dia bisa memenuhi di atas 50%, tapi nggak sampai 100% ya. Misalkan ya paling cuma 60.000, 70.000, nah itu miskin. Kemudian yang ketiga amil. Nah ini kalau Basnas atau LAS itu masuknya amil ini, pengelola zakat. Kemudian ini yang harus punya SK ya, kalau yang di masjid-masjid itu masih terdapat perbedaan pendapat ya, itu harus SK-nya dari pemerintah soalnya. Yang keempat mu'alaf, itu yang baru masuk Islam. Jangan udah masuk Islam lama masih dikasih aja, enggak. Yang benar-benar baru gitu. Kemudian untuk yang asnaf 5678 ini pakainya fee. Ya, fee ini dorfiah atau bertempat. Ini golongan 2 ya. Itu boleh disalurkan dana zakatnya secara tidak langsung atau indirect. Maksudnya dalam bentuk yang lain selain uang tunai, bisa dalam berupa sarana prasarana gitu ya, dikasih gerobak untuk usaha, kemudian diberi beasiswa dan lain-lain. Rikop ya, Rikop itu budak Ahmad Sahaya, kayaknya sekarang udah nggak ada deh, kecuali di Timur Tengah mungkin banyak yang menganggap asisten rumah tangga itu sebagai Rikop ya, jadi boleh digauli dan sebagainya. Itu mungkin masih pikiran-pikiran jahiliyah itu. Kalau di Indonesia nggak ada. Horimin, orang yang berutang, tapi berutangnya bukan untuk gaya hidup ya, emang benar-benar butuh dia. Kemudian visabilillah, ini juga ada perbedaan makna di berbagai negara. Contohnya di Brunei itu dimaknai orang yang perang ya, di sekarang udah nggak ada orang perang lawan kafir gitu kan, nggak ada. Yang pakai pedang itu loh, yang bunuh-bunuhan gitu, nggak. Sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Kemudian di Indonesia itu mengalami muasyan atau perluasan makna, ini menggunakan kaidah tafriqul halal anil haram. Ini visabilillah itu dimaknai ya boleh semua yang berjalan di jalan Allah, semua yang berjuang di jalan Allah. Misalkan untuk mengkader ulama-ulama itu boleh ya. Untuk para ustadz TPQ gitu juga boleh itu. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia malah lebih luas lagi karena dia pakainya umumul balwa. Nah, segala jenis kebaikan. Buat jalan tol, buat sekolah, itu boleh kalau di Malaysia itu dana zakat itu. Kemudian yang ke-8 Ibnu Sabil. Kita lanjut, ini zakat core principle ya. Ini adalah panduan resmi zakat yang dibuat oleh Indonesia untuk dunia internasional. Ini baru Indonesia yang buat. Padahal Indonesia bukan negara Islam, tapi mayoritasnya beragama Islam gitu. Itu dibuat oleh Bank Indonesia dan Basnas tahun 2016 lalu ya, belum lama ini. Nanti saya share ya, bisa dibaca aja gitu secara lebih ringkas. Kita lanjut ke akuntabilitas institusi zakat. Ini juga nanti saya kasih link jurnal. Ini jurnal saya karena memang salah satu spesialisasi saya mengenai akuntansi syariah, dalam hal ini akuntansi zakat gitu ya. Nanti saya share juga, bisa dibaca ya, di download dulu kemudian dibaca. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Kemudian selanjutnya zakat governance itu bahasa Indonesianya tata kelola zakat. Nah, ini ada pengertian bahwa zakat governance itu backbone, tulang punggung dari pengelolaan zakat ya, ini SDM-nya. Di Indonesia menganut tutir ya, atau dua sistem, yaitu ada ini dewan komisaris ya atau dewan pengawas, ada juga dewan direksi, para direktur ini. Kalau di Eropa itu pakainya wantir, semuanya adalah direksi, nggak ada pengawas, nggak ada komisaris. Kalau kita pakainya tutir karena masih sama mungkin dengan zaman Belanda dulu, karena kita kan dijajah Belanda lama gitu ya, jadi banyak sistem kita yang sama dengan Belanda, meskipun Belanda termasuk Eropa tapi dia pakainya tutir. Itu saja dari saya sekilas ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komentar, kasih nama, kasih name, insya Allah akan saya jawab. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.